wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah ikhwati iman rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis ilmu Talkshow Ramadan yang kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan tema tips agar istiqomah pasca Ramadan. Sudah hadir bersama kita alhamdulillah Ustadz Subki, udah familiar, sering malang melintang di layar kaca kita ya di dunia persilatan. Gimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz Subki Al-Bukhari, kalau saya Eman Al-Ciamisi Ustadz, dari Ciamis. Satu marga gitu ya. Satu kampung. Satu kampung Muhammad Dede. Baik Ustadz, sebetulnya kita sebelum zuhur kita sudah mulai, tapi qadarullah kita mulai pada zuhur ini. Mudah-mudahan bisa kita optimalkan dalam waktu sampai insya Allah jam 1 ke depan. Kita akan berdiskusi bagaimana tips kita agar tetap istiqomah. Baik menjelang kita menuju 10 hari Ramadan, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat nanti menjaga giroh kita sampai pasca Ramadan nanti. Untuk itu tidak berpanjang kalam, kita optimalkan waktunya. Untuk itu kepada Ustadz, mohon untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Segenap pimpinan dan saudara-saudaraku semua karyawan Medco Energi, alhamdulillah gak kerasa baru kemarin kita bilang ahlan wa marhaban ya Ramadan. Sekarang kita siap-siap menjelang muntasaf syahri Ramadan. Ya, pertengahan bulan Ramadan. Ya. Dan kelihatan sih jamaah di sini, ya. Tadi Ustadz siapa namanya? Ustadz Eman tadi ya bilang ini seharusnya dari 11:30 katanya. Tapi ya qadarullah ya, akhirnya kita mulai ba'da zuhur. Tapi saya lihat ini wajah orang-orang yang istiqomah semua gitu ya. Wajah orang yang istiqomah tuh kelihatan. Ya masa nggak kelihatan kan gitu ya. Kalau nggak kelihatan nanti penampakan gitu ya kan. Dan kayaknya pas nih. Ya karena saya sempat juga diminta bicara tentang puasanya hewan-hewan. Ternyata banyak hewan yang juga secara natural mereka puasa. Ya kayak ada satu jenis burung, kalau dia migrasi 11 hari puasa. Ya udah 11 hari dia nggak fokus aja sama tujuannya. Ya dia terbang aja. Walaupun di bawah ada warteg tetap aja lurus gitu. Terus ikan salmon juga ternyata awalnya itu di air tawar, kemudian saat dia harus migrasi ke air laut, dia juga malah puasa sampai 3 bulan. Ya mungkin itu kali ya kenapa otot salmon tuh bagus gitu ya ininya kan lemaknya juga bagus gitu karena dia berenang begitu panjang. Kupu-kupu kita udah sering bahas ya, tadinya dari ulat. Makannya awalnya kayak apa sih, ulat merusak, taruh aja satu di pohonan itu mungkin bisa habis. Tapi begitu jadi kupu-kupu dia nggak pernah merusak. Dia justru malah membantu penyerbukan. Tadinya warnanya jelek. Saya yakin ibu-ibu kalau nanti Idul Fitri mungkin aja ada yang pakai bros kupu-kupu. Tapi kalau bros ulat bulu kayaknya saya belum pernah lihat gitu. Ada orang pakai bros ulat bulu gitu. Jadi secara bentuknya aja udah cakep gitu kalau setelah puasa. Kemudian juga yang dimakan ya. Pasti setelah jadi kupu-kupu yang dimakannya lebih baik gitu. Nah kemudian juga kuda ya. Kalau kuda ini kita ambil pelajarannya, dia kalau sudah melihat garis finish
innal khayla, khayl itu kuda, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar, ya kalau dia di kuda pacu yang di, kalau dia udah mulai ngelihat garis finish itu badalat, ya, kusara juhdiha litafuza fis sibaq. Ya dia malah makin kencang untuk memenangkan race gitu. Nah kalau binatang kayak gitu ya mudah-mudahan kita juga ini terakhir makin akhir ke sana nih makin terseleksi, ya terseleksi siapa yang bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Nah baik, kalau mau dipantul walaupun ini sifatnya ngobrol gitu ya karena ada gambar, istiqomah. Istiqomah ini luzumun wa dawamut ta'ah. Orang senantiasa berada di dalam ketaatan. Dan kalau ayat yang sering kita dengar, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Itu surat Fussilat ayat yang ke-30, ya. Jadi kalau kita lihat innalladzina qalu rabbunallah, dan di dalam tafsir si orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah kemudian istiqomah dalam keimanannya, nggak dicampur dengan segala bentuk macam kemusyrikan, ya tatanazzalu alaihim al malaikah sampai turun. Buka aja ini apa atas setelahnya. Terus ini dia, ya. Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan kalau kita lihat ada hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari sahih. Jadi pintu surga itu nanti akan memanggil kita. Man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Ya, siapa yang menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala? Zaujaini artinya sepasang, atau dia tuh tetap menafkahkan hartanya. Ya, jadi anfaqa zaujain diartikan hari ini sedekah, besoknya sedekah lagi, dan akan terus begitu. Sementara ada orang misalnya, Pak mau ikut buat sumbangan orang berbuka puasa nggak? Wah tahun lalu saya udah Pak. Ya kan sekarang gua tahun ini ada lagi Ramadan gitu ya. Nah itu nanti ada malaikat yang berkata, hada khair, kata malaikat. Nah ini kemudian di fiqhul hadisnya, malaikat itu bergembira banget dengan kesolehan anak Adam. Karena kalau malaikat bisa taat, malaikat gak punya nafsu. Tapi kalau manusia punya nafsu. Nafsu pengen tidur, nafsu pengen istirahat, nafsu pengen makan. Ya, kalau di Medco saya sering cerita, saya lagi tawaf bawa jamaah baru 5 putaran. Udah ada yang ngingetin saya, Pak Ustadz katanya di Mekah ada bakso yang enak ya. Saya bilang tar dulu Pak, kita masih putaran kelima, fokus dulu. Ya di sana juga ada no soto Betawi, di situ ini enak. Ya akhirnya kita kebawa juga gitu kan. Ya karena manusia, kalau malaikat jadi rasul, Ustadz Eman ya, nggak bisa kita ikutin. Dia nggak ada nafsunya, udah muter-muter aja lah ya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, makanya malaikat itu seneng sama anak Adam yang soleh. Wa yafrahuna biha, dan dia bergembira dengan itu. Ini sebenarnya pembicaraannya panjang ya tentang hal ini, karena kita tahu waktu penciptaan manusia Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat kan yang bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ngapain bikin manusia? Manusia kerjaannya, kata malaikat, menurut ilmunya malaikat, manusia yang punya nafsu itu kerjaannya pasti sabkud dima, menumpahkan darah, atau ifsad fil ardi, berbuat kerusakan di muka bumi. Udah dah, pasti itu aja kerjaannya. Ya, pasti manusia kalau dia pakai nafsu, pasti kerjaannya menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi kemudian begitu Allah bilang, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Udah, kata Allah, saya lebih tahu daripada apa yang kau tahu. Udah malaikat tunduk. Ya, makanya
Kalau ada anak Adam kayak gini, Masya Allah ini. Teman-teman di Medco ini jangankan puasa sebulan, setahun aja siap gitu kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena keimanan seseorang itu yang menentukan seberapa lama dia bertahan. Mungkin aja hari ke-14 ini udah ada yang lebaran. Ya, dia bilang ente udah gak puasa, udah lebaran kemarin. Nggak ikut, ntar kalau ikut pemerintah suka beda deh, ntar ada tanggal 22, ada tanggal 23 gitu. Mendingan saya duluan aja deh, bebas khilaf kata dia kan. Dan dulu saya pernah cerita juga, mungkin nggak tahu jamaahnya sama apa enggak. Tahun 2013 masih Ustadz Jeffrey hidup, kita diundang, maaf ini para pekerja malam ya, wanita-wanita pekerja di panti pijat yang lebih parah dari itu. Mereka bikin tarhib Ramadan. Dia cuma seminggu gitu kan. Nah ini juga udah mulai banyak, tapi di sini kelihatannya minta temanya aja istiqomah ya, supaya kita luzumun wadawamut ta'ah. Istiqomah itu adalah senantiasa berada di dalam ketaatan. Orang kalau udah beriman kemudian istiqomah, selesai udah. Ya, udah. Karena ada hadis, orang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya beriman, sorenya sudah kufur. Atau sebaliknya. Itu penyakit. Orang mempertahankan speed misalnya ya, orang lagi racing gitu kan, apalah di MotoGP misalnya, Marquez, Rossi, dia lagi ini. Tapi kalau dia kemudian di lap-lap akhir dia ketinggalan atau dilewatin, take over ya gitu. Wah, udah lewat gitu kan. Atau mungkin ada yang jatuh. Kalau yang jatuh, dia nggak bakalan megang podium, nggak bakal naik podium, nggak bakalan angkat trofi. Gitu. Tapi kalau dia walaupun awalnya lambat, tapi terus kenceng, ya, dan nggak bisa orang istiqomah tuh kalau antar saya di akhir aja Pak, awal-awal Ramadan ya biarin aja. Saya pur duluan nih, orang-orang tuh pada tarawih katanya. Saya hitung paling umurnya 3 hari. Ya masjid kan penuh ya. Sama apa kamar wudhu aja digelarin sejadah ini semua ya. Anak-anak kecil tuh udah naruh mukena sama sejadah dari asar. Ya kan? Nggak apa-apa, nggak maghrib, nggak isya, yang penting terawih gitu kan. Ya namanya anak kecil gitu kan. Sampai dulu saya pernah cerita, saya imam masjid, imam. Nggak bisa masuk. Ya kan? Saya mau ke dalam. Maaf Pak, nih saya aja udah sempit. Ya kan? Tapi saya imamnya. Oh imam katanya. Pantesan nggak mulai-mulai. Gitu kan. Udah diambil sama dia duluan gitu kan. Nah. Jadi memang ini strategis banget gitu ya. Coba deh buka lagi. Nah ini kalau sababun nuzulnya ini nih. Qala Atha an Ibnu Abbas nazalat hadhil ayat fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa zalika annal musyrikina qalu rabbunallah wal malaikatu banatuhu. Ini sebab turunnya ayat Adi, dia mengatakan Tuhan kami Allah dan Allah punya anak perempuan namanya malaikat. Itu lucu, orang Arab tuh gak mau punya anak perempuan. Dalam ayat, mereka kalau punya anak perempuan, ihmarrot. Muka mereka memerah. Yatawaro minal qaum, bahasa ayatnya. Mereka mundur, artinya gak mau ketemu sama circle-nya dia. Gak mau ketemu, kenapa? Punya anak perempuan. Yatawaro minal qaum. Dia minggir gitu. Kadang ada yang kemudian dibunuh hidup-hidup. Apa yang disebut dengan kebiasaan wa'dul banat. Ngebunuh anak perempuan hidup-hidup. Dia aja gak mau punya anak perempuan. Allah dinisbatkan punya anak perempuan. Sama mereka. Wahaula. Ya, syufa'auna indallah. Dan mereka itu para malaikat adalah ya perantara-perantara di sisi Allah. Katanya palam yastaqimu, dan mereka tidak istiqamah ya. Sementara Yahudi mengatakan Rabbunallah wa Uzairun ibnuhu ya. Bersamaan dia mengatakan Tuhannya Allah, dia mengatakan Uzair
anak Allah. Wa Muhammadun laisa binabi, kata Yahudi, dan Muhammad bukan seorang nabi. Falam yastaqimu, dan mereka tidak istiqamah. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rabbunallah wahdahu la syarikalah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh fastaqim. Ini sebab turun ayat, saya ambil dari tafsirnya Al-Wahidi. Ya, jadi orang musyrik Arab mengatakan, Tuhan kami Allah. Tapi Allah punya anak-anak perempuan, yaitu para malaikatnya, pembantu-pembantu Tuhan. Kemudian Yahudi juga bilang begitu, ya, dan Abu Bakar mengatakan, Tuhan kami adalah Allah dan kami tidak menyekutukan Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Terus ini susah dibacanya, karena ada yang kepotong. Buka aja. Halo. Terus ini tafsirnya sebetulnya. Lagi buka. Udah nggak apa-apa nih kita lewatin. Biar kita ngobrol. Lagi next ya. Nah, ini mungkin perumpamaan istiqomah ya. Pernah lihat payung bolong nggak? Halo? Orang pakai payung terus payungnya bolong. Belum pernah ya? Terus main hujan-hujanan, payung bolong nih gitu kan. Tapi batu bisa hancur dengan tetesan air hujan walaupun hujannya nggak gede. Hujan gede nih kita pakai payung. Saya belum pernah ngeliat sih sampai sekarang kemudian hujan itu ngebolongin payung yang bahannya itu kadang nilon ya. Nilon atau apa gitu. Atau ada payung kertas. Orang pakai payung kertas kehujanan kita belum pernah lihat. Kenapa? Karena mungkin dia tidak istiqomah dalam artian dia tidak terus menerus. Ya mungkin kalau dia pakai payung 6 tahun hujan terus mungkin bolong juga gitu kan. Tapi air hujan tidak membuat payung nih. Ya. Ini kenapa jadi paying ya kan. Robek ya kan. Walaupun turun hujan deras. Tapi bisa saja batu yang sangat keras menjadi berlubang karena tetesan air hujan yang terus menerus. Iya, coba aja batu tonjok sama tangan kita belum tentu pecah. Yang pasti tangan kita aja yang retak gitu kan. Kecuali orang dengan keterampilan khusus. Tapi dengan tetesan yang tel itu bisa berubah. Malah bisa bolong. Kita pakai gergaji atau alat apa ngebolong itu susah payah. Tapi air hujan kalau dia terus netes. Ya, ini ada seorang ulama. Aduh, kayaknya saya kalau belajar nih kok bolot banget, telat penerimaannya. Karena waktu zaman itu compare-nya kalau sama Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu baca satu lembar langsung hafal. Maka lembar keduanya harus ditutup. Ya orang-orang kayak dulu tuh cepet. Ya hatinya bersih. Ya, orang hafal Quran itu bukan karena pinter sih sebenarnya. Tapi karena hatinya bersih. Ya, nah inilah kemudian istiqomah. Ya, dan saya pikir cukup saya di sini sebetulnya saya bikin banyak ya definisi ya baik secara etimologi terminologi, tapi itulah mungkin sebagai pengantar ya supaya kita karena ini sifatnya talk show ya kan. Yes. Itu kira-kira dari saya. Mungkin kalau ada sesuatu yang mau didalamin boleh. Baik, silakan para jemaah yang hadir di ruangan ini ataupun jemaah yang hadir melalui online, jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan. Di ruangan ini ada pertanyaan, silakan Mas Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi apa nih Ustaz setelah Ramadan kira-kira kita harus persiapkan untuk kita bisa terus istiqomah dalam beribadah, Ustaz? Apa kira-kira yang paling utama dan selanjutnya seperti apa gitu, Ustaz? Jazakallah khair. Ya, syukran Ustaz. Jadi memang tandanya orang haji mabrur itu pulangnya.
pulangnya jadi lebih baik. Saya ingat dulu ada orang yang tadinya bukan ahli masjid. Tadinya bukan ahli masjid. Setelah pulang haji, dia jadi ahli masjid. Iya. Nah, kalau haji mabrur kemudian menjadi lebih baik setelah dia pulang, begitu juga kan Ramadan. Ya sebenarnya sih ditandai dulu dari kemampuan dia ngisi kayak puasa Syawalnya, ya. Dan keseriusan di bulan Ramadan, insya Allah tidak menjadikan kita sebagai abdu Ramadan. Karena kalau hamba Ramadan berarti nggak istiqomah dia. Padahal kalau makna istiqomah itu kan dia memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Ramadan atau bukan Ramadan, Tuhannya sama. Memang sih ini musim taat ya. Setan juga diikat. Surga dibuka. Artinya pintu kebaikan dibuka. Itu tadi yang saya bilang. Orang-orang para pekerja malam aja. Dia masih mau Ramadanan juga gitu. Walaupun waktunya cuman sepekan dan habis itu dia kembali lagi kepada kebiasaan semula. Ya yang harus kita lakukan ya kita jalani semua sisa peribadatan ini dengan kehusyuan. Ya, fokus Allah menetapkan tujuannya orang puasa adalah bertakwa. Ya, kita fokus terus dan sambil kemudian kita juga bercita-cita ingin melanjutkan kesolehan ini. Kalau qiyam Ramadannya kita kerjain, kita pengen. Ya karena saya lagi jadi juri, biasanya kita di sela-sela break itu ke belakang, ada musola, nambah. Sekarang ada juri baru, Habib Usman bin Yahya. Dia bilang, oh saya selalu ala tuhrin. Katanya. Dia selalu berada dalam wudhu. Break, langsung dia sholat. Berapa tadi Beb? Ya, oh, dia bilang udah tadi ya pas berikan tadi tuh saya dapat banyak katanya. Ya, paling enggak nanti di luar Ramadan jangan sampai nggak ada sama sekali. Kalau ini bisa diterusin, udah ayatnya kan maqam mahmuda, derajat yang lebih baik, derajat yang lebih mulia. Ya kalau kemudian nanti belum sampai, kita harus terus punya semangat ya untuk mempertahankan kesolehan Ramadan ini. Dan nanti ada di situ ada ayat surat An-Nahl. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan seperti wanita pemintal atau penenun. Jadi dia dari benang dipintal ya, jadi kain ya, ditenun ya. Kemudian udah jadi, udah bagus, dibukain lagi atu-atu. Itulah gambaran Quran. Karena Quran sering memberikan gambaran gitu ya. Gambaran Quran buat orang yang sekarang ini kita udah rapi puasa, ngomongnya udah bagus, baca Qurannya Masya Allah. Ya. Kemarin aja di hari ke-10 saya hadir ceramah di salah satu perusahaan. Dikasih hadiah gitu. Di hari ke-10 udah ada yang sampai juz 22. Mungkin kalau di Medco ini di hari ke-10 udah ada yang khatam gitu kan. Nah itu gimana mempertahankan? Paling enggak di luar Ramadan jangan sampai enggak 1 juz setiap bulan kan gitu. Kalau di sini kita bisa malah ada yang sampai 3-4 kali khatam. Iya. Ada ibu-ibu saya lihat statusnya tuh Masya Allah udah berapa kali dia baca Allahumma arhamna bil Quran. Akhirnya kita balik lagi. Kita ini bukan hamba Ramadan, kita hamba Allah. Ya, kita fokus untuk setidaknya mempertahankan. Bagus kalau dia meningkat. Cuman memang kan sunatullah, fitrahnya manusia ini kan kadang-kadang ada lemahnya kita. Jangankan kita nih generasi sahabat aja, ada masa-masanya dia drop. Ada masa-masanya dia mundur atau putur gitu. Tapi kita begitu tahu bahwa kita lagi ada di bawah, itu berarti orang itu bagus. Kayak misal gini, wah saya lagi kurang nih. Kalau Ramadan kan tadi di sini Masya Allah. Saya lihat qobliyahnya aja tadi qobliyah juhurnya 4 rakaat semua. Karena orang sini paham. Juhur sebelum qomat itu kata Nabi innaha sa'atun
tubtahu fiha abwabus sama. Itu satu waktu dibuka pintu langit. Dan Nabi ngerjain 4 rakaat habis itu doa. Karena pintu langit lagi terbuka. Kayak lagi diskon gitu ya. Kayak waktu Isra Mi'raj saya bilang kalau sholat tuh 50 waktu jadi 5. Tapi pahalanya tetap 50. Seandainya ada diskon, tas branded 50 juta dijual 5 juta. Berebut nggak orang? Berebut. Waktu itu pas motor Kawasaki ZX 250R keluar. 250 cc 4 silinder. Buat anak-anak muda sih, waduh suaranya keren 4 silinder. Itu dibuka indenan, tanpa inden untuk 100 unit di dealer-dealer tertentu. Dijual jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari. Anak-anak saya bilang, Bi ayo kita ambil kupon indenan. Jam berapa? Jam 3. Wah kita jangan datang jam 3. Jam 11 malam kita udah nyampe. Begitu kita nyampe, udah habis. Rupanya orang dari asar udah datang. Bayangin itu mau dibuka. Mereka pada kayak camping gitu di dealer Cideng. Pada duduk begini ngegelar. Begadang. Nungguin jam 3. Kan tuh kira-kira orang mau mendapatkan motor itu sampai kayak gitu. Akhirnya kata anak-anak, Bi ini kayaknya gak semua orang mau beli nih. Jangan-jangan ada joki nih, dia cuma ngambil doang terus dijual lagi. Coba tuh lihat tuh Bi, kelihatan gak meyakinkan banget. Celana pendek gitu kan. Orangnya dekil lagi gitu kan. Begitu saya samperin, dapat Pak, dapat nih. Buat saya aja deh. Saya bayar gitu uang ngantrinya dia. Oh enggak, dia ngeluarin duit dari kantong 120 juta. Saya udah siap bayar langsung Pak. Oh siap. Udah siap Bang saya bilang. Kata anak saya, itu ada tuh Bi, kelihatan lebih dekil dari dia gitu. Jadi Pak, dekil gak jadi patokan ternyata gitu. Samperin, rupanya dia punya 2. Wah kebenaran, kita ambil 1. 2 keluarin dari kantong kiri makanan 240 juta berarti. Saya udah mau bayar langsung. Kata anak-anak udah pada siap semua ternyata. Abi udah bawa duit belum? Belum. Gitu kan. Orang niatnya mau ngambil kupon indenan gitu kan. Ternyata baru indenan aja mereka udah siap. Gitu kan. Nah ini kita bayangin lah kita menyambut ibadah tuh dengan semangat. Apa dengan, ya kadang-kadang ada, udah ajan aja nih gitu kan. Tapi ada orang yang nungguin waktu sholat. Ya emang udah nungguin. Dari Johor nih kita menunggu asar. Nunggu panggilan Allah. Maka begitu dia meninggal dipanggil Allah. Dia udah siap. Karena udah biasa dipanggil. Ya, kalau nggak biasa dipanggil. Na'udzubillah waliyadzubillah. Kaget. Ya. Nah jadi. Ya. Kembali kepada pertanyaan tadi. Ya kita tahu bukan mau jadi Abdul Ramadan. Tapi mau jadi Abdullah. Suruh istiqomah, Tuhan kita adalah Allah, wahdahu la syarika lah, gak ada sekutu bagi dia. Manusiawi lah kalau ada penurunan. Ya karena di Ramadan ini setannya aja diikat. Dia mau menggoda kan keikat. Saya aja lawan Mike Tyson berani kalau dia diikat kaki sama tangannya gitu kan. Kalau dia diikat ya tinggal mukulin aja udah kan gitu. Makanya jelek banget kita sama orang yang udah diikat masih kalah. Ya kemarin, karena sekarang zaman medsos kan. Nggak tahu itu di Eropa apa di Australia apa di Amerika kan ada orang perempuan gak pakai jilbab kemudian dia datang, orang nih kayaknya muslim di Ramadan, kamu mau nggak minum air ini nanti saya kasih iPhone 14 Pro Max. Cuman batal doang, itu nggak ada yang mau. Ya ternyata emang kan iman tuh lebih mahal. Ya kalau orang yang imannya nggak ada sih, ya udah gampang, Ramadan masih banyak harinya. Hari ini batal, besok masih ada. Tapi ada orang yang sampai nggak mau gitu ya. Untuk membatalkan. Gitu kali Ustadz ya, sambil doa juga tentunya. Ya, silakan Ustadz. Selanjutnya Mas Riza ya. Baik, setelah itu kita selingan yang online ada pertanyaan juga. Mas Riza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya
Ustaz Riza, saya mau nanya, maaf. Ustaz Riza ya. Dua aja, maksudnya gini, bicara tentang istiqomah itu berarti continuity ya. Ya, saya bicara masalah kualitas dari istiqomah itu sendiri. Setiap tahun kita selalu kesempatan, alhamdulillah berulang Ramadan. Bahwa kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Nah, apakah istiqomah itu suatu proses yang kita, kalau misalnya kita kan manusia lalai gitu ya. Tapi kita ada sekali istiqomah di tahun kemarin. Kemudian di tahun ini kita ada lalai gitu ya. Apakah istiqomah itu menghasilkan suatu kualitas yang kemarin kita membentuk, kita sudah terbentuk, katakanlah misalnya emas gitu ya, kita tempa gitu. Nah, tapi dengan kualitas kita itu kita berkurang, tapi kemudian kita bisa continue lagi. Nah, apakah nanti dari istiqomah itu pengaruh dari yang tahun-tahun yang lalu atau hilang gitu aja, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ini dahsyat sekali ya pertanyaannya. Memang kayak Ramadan kemarin, kemudian pas Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kita mengalami penurunan. Tapi saya sering bilang gini, Allah tuh ngasih waktu sama kita. Habis waktu lalai, ada lagi waktu taat. Ada lagi. Jadi memang kan kecenderungannya iman manusia kan kayak gitu. Yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'atillah wa yankusu bi maksiatillah. Lagi kita habis Ramadan. Ada Syawal, masih ada puasanya. Habis Syawal, ketemu bulan yang ke-10 ya. Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu udah masuk bulan haram. Yang Qur'annya bilang dalam surat Taubah ayat 36, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan berbuat zalim, jangan berbuat maksiat. Dosanya berlipat. Jadi iya nih, ini bulan haram. Orang jahiliyah aja masuk bulan haram, mereka kalau lagi perang berhenti perang. Dan itu berlangsung 3 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. Yang ya kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir saat menterjemahkan atau mentafsir fala tazlimu fihinna anfusakum, kezoliman di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya sebagaimana pahalanya juga meningkat kayak di bulan Ramadan atau di bulan haji. Habis itu Muharram, Safar. Habis Safar so good nih kita ya kan gitu. Habis Safar ketemu lagi Rabiul Awal, di mana-mana orang cerita tentang Nabi, bagaimana Nabi akhlaknya mulia, gimana ibadahnya Nabi. Diharapkan karena kita memang harus tahu waktu sih. Ini orang yang nggak tahu waktu nih, Ramadan aja nggak mengubah mereka. Iya, ada artis kemarin baru pulang umroh, saya tahu dia perempuan yang wah kalau tampil podcastnya juga kayak apa. Ini ditampilin, diturunin tuh sampai tinggal apa ya. Tapi dia kemarin di TV diwawancarain. Ini baju saya selama Ramadan. Kita jangan mencela dulu karena saya pernah ketemu sama model yang dulu saya baru tahu model itu waktu saya buka puasa di satu mall, terus ada fashion show. Kan saya dikasih ruangan khusus. Gak taunya ruangan khususnya berseberangan dengan model-model ganti baju. Dia pikir ya karena di mall ruangannya sempit, Ustadz di sini aja dulu ya. Rupanya mereka main buka baju copotin gitu aja. Saya bilang nih saya bisa batal duluan nih dari jam 4 saya bilang gitu. Oh kirain Ustadz kuat katanya. Kuat pala lo ya kan. Ibu kan sehat ya kan gitu. Nah akhirnya pas ini saya tegur. Saya lihat ini jangan begitu dong. Kemudian kenalan ya, dan ternyata dia bilang wah kita kalau fashion show yang bukan baju muslim itu dia malah nggak pakai bra katanya, cuman ada kayak apa ya penutup kecil gitu doang. Dia ganti begitu aja ada orang rame. Ya jangan begitulah.
Nggak taunya dia tahun itu saya mau umroh nih. Ya, saya bilang saya nggak umroh karena saya siaran. Ya, saya kasih kontak Ustadz Jeffrey. Ikut sama Ustadz Jeffrey tuh. Waktu itu saya punya siaran yang nggak bisa ditinggalin sebulan. Saya pikir nih orang ikut umroh Ramadan paling juga cuman pengen buat update status lah gitu ya. Ataunya pulang dia jadi lebih baik. Malah dia berhenti dari kerjaannya itu akhirnya dapat suami yang bisa ngejamininya dia gitu. Pulang dari Mekah. Kita pikir habis paling enggak gitu juga balik lagi. Kita nggak boleh underestimate ya. Dia ini pakaian saya selama Ramadan ada di Liput Infotainment. Ya kita doain aja. Walaupun memang ada Abdur Ramadan, ada hambanya Ramadan. Begitu Ramadan pergi, balik lagi. Ya, nah kita sesungguhnya insya Allah ya tiap tahun lebih baik. Kenapa Pak Ustadz Riza itu nanyanya agak-agak kayak, itulah bagian dari ibadah sebelumnya. Kalau dulu mungkin orang yang gak punya iman, dia dosa aja bangga. Malah suka al-jahru bisu. Al-mujahirin artinya orang yang nyeritain kejelekan dia. Dulu saya ketemu misalnya sama orang, tadinya dia apa, sekarang terus waktu itu ikut majelis zikirnya Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham. Wah, Masya Allah. Dia bilang gini, wah dulu Pak Ustadz saya kadang-kadang satu malam tuh 5 wanita, 10 wanita. Saya bilang udah cukup, jangan diceritain lagi. Udah itu jadi rahasia aja. Kalau ente cerita gini malah jadi kebuka lagi, udah. Kadang-kadang ada yang buka tatonya segini, ya kan saya sehari minum segini. Udah biarin aja, Allah tutup, ente jangan sebar. Gitu kan, udah. Ya semua itu pasti ada. Kayak kemarin nih, saya gagal misalnya. Ada temen 3 kali hatam, kita enggak. Tahun ini diancam. Belum 3 kali, baru 2. Udah ada peningkatan. Cuman memang hati-hati musuh kita. Setan itu memang suka bikin kita, lu kayaknya percuma dari kemarin. Udah 7 Ramadan ngaji istiqomah, ustadznya beda-beda lagi ganti-gantian. Ya dari 7 Ramadan 7 ustadz, lu gak berubah. Setan emang suka begitu, tashkik namanya, bikin kita ragu-ragu. Tapi kita harus melangkah terus, ya harus kita lawan. Gak ada istilahnya, kadang dia suka bisikin, ya nama lu udah intip ada di neraka. Udah gak usah terlalu soleh lah ya kan. Itu dia memang kerjaannya gitu, taskik, tadlil penyesatan. Terus kayaknya, lu tuh udah ada di lumpuran neraka, lu mau bangkit susah. Ya, dan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah bilang, walaupun jarak kita dengan neraka udah tinggal sejengkal lagi. Ada orang yang terakhirnya, ya'malu bi'amali ahlil jannah, fayadkhulullahul jannah. Akhirnya dia masuk surga. Padahal sepanjang itunya dia maksiat. Cuman tinggal sejengkal lagi kemudian dia beramal soleh. Ya makanya kalau tinggal sejengkal lagi kita beramal soleh aja bisa dapat ampunan. Maka jangan kita terpedaya. Tapi gelisah, takut itu adalah perasaan orang yang beriman. Kalau yang gak beriman mah gak puasa juga santai aja. Lihat aja. Orang ada yang gak puasa. Tapi dia gak mau kelihatan gak puasa. Ya, Johor nih, habis makan tuh dia. Buru-buru tuh pakai kanebo dia lap bibirnya kan gitu. Supaya nggak kelihatan habis makan gitu. Begitu ketemu temennya kan, kering nih mulut. Iya. Kalau perlu di kantor juga dia nabrak gerbang gitu. Kayaknya puasa banget tuh orang gitu. Padahal dia udah makan 3 piring gitu. Dia sebenarnya masih punya iman tuh. Ada orang yang ya biasa aja. Ini saya begini, saya bukan munafik. Ya. Minum aja, mabuk aja misalnya. Lah itu emang mungkin dia juga ada imannya, tapi paling kecil. Terus ya sampai kepada tingkatan yang tertinggi. Kalau saya sih yakin, ya yakin bahwa dari yang kemarin ada ya bekasnya. Ya dengan amalan saya tahun ini saya berasa, apalagi umur juga nambah, ya kan? Nah itu makin ada. Cuman ada musuh tuh yang kadang-kadang kalau kita nggak tahu dia suka menyampaikan gitu. Ente percuma lah begini-begini. Padahal
nangisnya kita, walaupun habis itu kita melakukan kesalahan lagi. Air mata itu, ya kita memang, apa ya, kalau habis nangis kan puas ya. Habis tahajud, kemudian munajat, puas. Nah itulah, karena nanti ada, itu nanti dibagi aja slide. Itu karena ada bahasa Indonesia juga. Kelebihan orang yang istiqomah atau fadilahnya orang istiqomah adalah at-tumanina, tentram, tenang hatinya. Jadi gitu Pak, insya Allah ya kita semua Nabi aja dalam sehari menurut istrinya doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Nah ini doa nih senjata kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Ya insya Allah. Dan kalau di depan saya sebutin hadis malaikat bangga sama orang-orang yang soleh-solehah kayak gini dari jenis Adam atau dari Bani Adam. Sampai kalau dia istiqomah sedekah aja. Nanti pintu surga manggil dari pintu sedekah. Sini masuk. Yang ahli sholat. Du'a min babis sholat. Dipanggil dari pintu sholat. Man kana min ahlil jihad. Du'a min babil jihad. Orang yang sering berjihad dia dipanggil dari pintu jihad. Yang sering puasa. Ya. Du'a min babil royan. Karena dia memang ahli puasa. Dipanggil dari pintu ar-royan. Dan Sayyidina Abu Bakar waktu nanya, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Kata Nabi, asa antakuna minhum. Kayaknya kamu termasuk dari orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu. Berarti kebaikannya itu banyak. Sholatnya dia. Nabi pernah nanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Saya. Siapa yang hari ini tahajud? Saya. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya. Siapa yang hari ini mengantar jenazah? Saya. Semuanya diambil Sayyidina Abu Bakar. Dan dia selalu menjadi orang yang pertama melakukan kebaikan. Sampai sahabat bilang, waduh kita nih kalau mau ngejar Sayyidina Abu Bakar, ya beliau itu selalu jadi pionir. Ya, dan mungkin ini kalau menjadi penutup, saya kemarin sebelum puasa diminta datang ke rumah seseorang namanya Pak Haji Injum di Cikarang. Ya, dia mau nitip jamaah di travel saya. Dan ngobrol ternyata dia udah ngeberangkatin 800 orang. Gratis. Ya orang-orang marbot lagi nyapu dibisikin, mau umroh nggak Pak? Pingsan dia. Sama sapu-sapunya pingsan. Ya masa sapunya tetap diri kan, dia juga ikut jatuh gitu ya. Saya bilang, Pak Haji kerjanya apa Pak Haji? Bisa kayak gini, mobil di rumah gede. Dan kalau ada acara kebaikan dia selalu jadi pelopor. Kita baru nyampe satu kelurahannya dia aja orang udah tahu. Pak Haji ini bilang, oh itu di situ. Orang baik kalau ada acara di kelurahan, maulid apa, dia pasti nyumbang. Tadinya tukang ojek, 2005 masih ngojek. Tapi dia orang yang istiqomah sedekah. Sampai dia akhirnya mulai lumayan punya duit. 2010 berangkat haji sama istrinya. Bawa duit 3 juta. Udah habis 2.200.000, sisa 800.000. Ya duit rupiahnya. Beliin sejadah. Dia beliin sejadah Turki 800.000. 800.000 berarti 200 real tuh ya. Buat pulang nih. Ada yang minta. Diuji dia biasa. Ngasih yang baik kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Enggak sampai kebaikan sebelum engkau memberikan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Dia sebetulnya mikir kalau bisa jangan yang ini. Duit saya udah habis gitu. Ya, dan ini buat kenang-kenangan. Tapi udah deh, akhirnya dikasihin juga. Tapi orang itu langsung ngasih 1 kantong. Begitu dibuka itu duit asing. Nilainya 360 juta waktu itu. Itu real masih 2.000. Sekarang real udah 4.000 lebih. Berarti 700 jutaan lah kira-kira. Makanya nih saya Syawal nih saya udah ancam banget. Saya mau umroh. Saya pengen beli sejadah Turki.
Sama Ustaz, Iya. sama. Dan kalau ada yang nuker nih, Hmm. kalau ada yang nuker, Hmm. walaupun nggak ada ceramah, saya balik lagi kemarin. Saya apalin nih yang hadir. Ntar saya ceritain gimana enaknya dikasih duit 700 juta ya kan. Itu karena sedekah dia tuh memang udah mendarah daging. Nggak ada kamera juga dia sedekah. Dan dia sedekah anta sahihun syahihun taksal faqr wa ta'mulul gina. Orang sedekah dalam keadaan sadar. Ya bukan lagi Jumatan ya, kemudian dia tidur pas kotak amal lewat depannya dicolek sama sebelahnya. Dia kan bangun, toto langsung ayo masukin 500.000 gitu kan. Begitu dia rada sadar nyesel gitu kan. Oh nggak salah tadi ngambil duit gitu. Nah itu berarti dia bukan sedekah yang terbaik gitu ya. Nah dia aja ahli sedekah itu akan dipanggil insya Allah dari pintu yang namanya babus sedekah, pintu sedekah. Ya udah gitu udah dibuktiin di dunia aja dia kayak gitu. Dan menurut beliau duit 360 juta itu sampai sekarang gak habis-habis. Dipakai bisnis, dipakai ngeberangkatin orang. Masih ada aja. Dan malah tambah banyak. Masya Masya ya, Allah Ustaz. luar biasa. Ya Udah berhubung 13:05 ya. betul. Cuma ini ada satu dari online nih, mohon Iya. maaf. Tapi sepertinya sudah Nanti terjawab saya WA juga aja. ya. saya bacakan supaya Iya, singkat, iya. Ustaz ya. Hmm. Izin bertanya, bagaimana tips kita bisa terus istiqomah karena seringkali di saat awal mula melakukan suatu amalan ibadah, pas awal-awal sangat menghayati khusyuk. Tapi setelah terus-terusan dilakukan, rasanya kayak berkurang. Apa yang harus kita lakukan supaya rasa kekhusyuan tetap terasa? Iya betul. Memang ya kayak mobil habis dipakai nih. Kita punya mobil dipakai mudik. Balik lagi, macet lagi selama perjalanan. Itu mesti dicek olinya. Mesti dicek lagi tekanan angin bannya. Mungkin bushing-bushingnya udah ada yang aus atau ada yang hancur karet-karetnya. Ya begitu juga, makanya ini cakep banget Menko hari ke-15. Supaya kita semangat lagi. Kan kadang-kadang ada udah set kemarin waktu hari pertama Masya Allah Quran gak dilepas-lepas, dipegang aja walaupun gak dibaca. Ya kan gitu. Pegang terus kan, lama-lama kan udah. Nah ini saatnya. Ya saatnya kita punya tajdid. Artinya supaya kita semangat lagi. Ya kan syukur kalau ada yang ngingetin gini. Sebab Imam Syafi'i bilang kalau surat Al-Asr aja yang turun, cuman satu surat Al-Asr turun buat kita, cukup buat kehidupan kita. Karena di situ ada iman, amal soleh, sama saling nasihat. Ya, kita jarang, dulu saya punya teman, kalau kita nggak sholat qobliyah tuh, habis sholat wajib terus kita pulang. Kemana buru-buru banget, belum ba'diyah. Itu kita harus terima kasih sama teman yang begitu. Ya, kadang-kadang kita suka, lo nggak tahu, kita kan semua ada ini. Ya, tapi sebetulnya itu adalah dia sedang menjalankan tugasnya. Karena kewajiban muslim tuh ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Salah satunya kita sama teman kita. Ya, kalau ada orang yang tahu posisi dia lagi turun, bagus. Tapi kadang dia nggak tahu, temennya lihat. Ente kayaknya udah aneh tandain nih, jarang ikut pengajian. Karena pengajian itu, ya coba baca Quran, lihat tadabbur maknanya. Nangis. Tadi pagi saya buka kitab Mausu'atu Qasasis Salaf tentang akhir hayat Rasulullah tadi pagi. Langsung ngalir udah. Ya, gimana Nabi dulu ziarah dulu ke makam. Terus kata Nabi, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, antum sabikun, kalian udah duluan. Ya, insya Allah lahikuna bikum jami'an. Ya, terus abis itu Nabi bilang, istaqtu bi ikhwani, aku rindu dengan ikhwanku. Kata para sahabat, nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, kami adalah ikhwan. Bukan, ikhwanku itu adalah kaum mim ba'dikum. Satu kaum setelah kalian, yu'minu nabi, falam yarawni, beriman kepadaku padahal mereka nggak lihat aku. Ya mudah-mudahan kita termasuk ke orang yang dirinduin oleh Rasulullah. Begitu kita baca lagi ya Allah, ya itu biasanya memberikan kekuatan. Banyak baca Quran, lihat juga tanda-tanda alam. Karena itu bisa menjadikan kita punya semangat lagi untuk merasakan manisnya beribadah. Lazzatul ibadah. Karena ada orang yang tadinya ibadah tuh, aduh kayaknya berat nih. Apalagi kalau habis buka,
kebanyakan. Terus mau terawih, aduh jam kayaknya cepet banget ini. Terawih berat dibawa. Tapi buat orang ada yang Masya Allah. Di Indonesia aja terawih 8 jam. Itu gak kebayang itu 8 jam. Saya belum pernah. Iya. Paling saya sholat itu paling lama saya sejam 2 jam gitu. Ya, dulu sholat gerhana baca Al-Imran 200 ayat. Ya, 200 ayat imamnya Ustadz Muzammil Allah yarham waktu itu. Ya. Terawih paling kita 1 juz paling top. Ya. Tapi itu sampai 8 jam, 30 juz. Ya kita mungkin Pak saya nyumbang aja Pak masjid ntar sholat tempat lain ya kan. Kasih dia tuh imam saya didoain gitu. Ya kecuali mungkin teman-teman Medco ini kan orang-orang istiqomah semua ya kan. Jangankan 8 jam, 9 jam juga kita langsung pulang kampung ya. Gitu Ustaz ya. Biasa Ustaz, ini daging semua ini. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu juga yang membatasi kita, sebetulnya mungkin masih ada pertanyaan, tapi karena itu kita akhiri taklim kita. Semoga apa yang Ustadz sampaikan, share di siang ini, semoga bisa kita implementasikan, kita bisa istiqomah, menyelesaikan sisa Ramadan ini setengah jalan ya, dan semoga kita tetap istiqomah sampai pasca Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada jemaah yang tergabung di online, ada 54 orang Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi di talkshow Ramadan pekan depan, insya Allah bersama Ustadz Umar Mita, tapi secara online, jam 4 sore nanti kita sampaikan pengumumannya atau linknya. Untuk itu jazakallah khair Ustadz Suki atas ilmunya, mudah-mudahan sehat dan panjang umur terus, sehingga ilmunya bisa terus bermanfaat ya untuk kita semua. Demikian mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya pantas kan saya bilang Mas Bagus kirim gambar. Satu ini.